Seterusnya dalam kegiatan literasinya saya ambilkan beberapa gambar dan video terkait tentang kenakalan remaja dan pergaulan bebas yang ditimbulkan nantinya, mengamati gambar objek kejadian, mengamati seksama keterkaitan Quran surat Al-Isra ayat 32 dan Quran An-Nur ayat 2. Siswa secara dalam kelompok memahami makna ayat demi ayat dan seterusnya, mencermati serta memperhatikan penyampaian pembagian tugas masing-masingnya. Critical thinkingnya, siswa saling berinteraksi dan melakukan tanya jawab dengan anggota kelompoknya terkait masalah yang akan dipecahkan. Guru memberikan LKPD interaktif dan seterusnya sampai guru akan memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah tentang pertanyaan yang bisa disampaikan. Pemecahan masalah yang keenam, yang ketujuh, menemukan pesan yang terkandung di dalam Quran surat Al-Isra dan An-Nur ayat 2. Setiap perilaku peserta dalam diskusi dengan penandai pada instrumen penilaian. Informasi, mempresentasikan ulang, saling bertukar informasi, peserta didik beserta kelompok mengkaji berbagai literatur. Yang keenam, peserta didik membuat laporan secara optimis, materi guru mengamati perilaku didik peserta, mengembangkan dalam menyajikan hasil karya, bentuk communication, kerjasamanya, sampai ke siswa dengan guru, siswa menuliskan pertanyaan, menjawabnya. Dalam kreativitasnya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan, siswa bersama-sama guru melakukan analisis hasil diskusi yang dilakukan sambil melihat beberapa poin siswa dan diskusi yang kegiatan menutupnya, refleksi penguatan pendidikan karakter bangsa sebagai tutup yang pertama. Yang kedua, siswa diberikan kesempatan untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran, menanyakan apa kekurangan dan apa perbaikan yang dilakukan untuk pembelajaran berikutnya. Selanjutnya siswa memperhatikan guru, siswa menyimak guru, dan terakhir ada bentuk soal post-testnya. Di sini rencana saya nanti seperti masukan dari Bapak Ibu Bu Dona dan Pak Januar untuk seperti dimasukkan Google Form, bentuk soal pilihan ganda, dan mungkin ada beberapa uji pemahamannya. Penilaian sikap spiritual, sikap sosial dengan teknik penilaian, instrumen penilaian, observasi dan lain-lain, pengetahuan dan keterampilan. Uji pemahaman isi, ini ada beberapa soal saya tampilkan Bapak Ibu tentang menjelaskan pengertian dampak negatif, contoh yang nyata dari pergaulan bebas dan cara menghindari zina dari kaula muda. Penilaian skala sikap, kalau tadi yang di atas ini tentang pengetahuan, tentang pemahaman, ini yang kedua dalam pergaulan bebas yang dilakukan anak-anak dalam merokok, mengunjungi klub malam, mengikuti geng motor, begadang, melihat gambar-gambar yang sensual, salat 5 waktu, puasa sunnah, olahraga, membacakan atau ekstrakurikulernya, dan penilaian diskusinya. Mohon maaf, mungkin itu Bapak Ibu sebagai pengantar RPP saya. Terima kasih. Pak Bayu, berapa kali pertemuan ini materi ini Pak Bayu? Ini 3 kali pertemuan, Bu. Jadi nanti PTK Pak Bayu apa judulnya? Saya tentang ini, Bu, peningkatan hasil belajar, Bu, melalui model pembelajaran problem based learning, Bu. Oh gitu. Materinya kan ini. Iya, Bu. Materinya kan yang sesuai dengan LPP yang ini. Iya, Bu, betul. Tadi di kesimpulan seperti yang disarankan kepada Ibu sebelumnya juga, di penutup, maksud saya di penutup, yang pertama itu kan seharusnya langkahnya kan menyimpulkan materi pembelajaran hari itu. Iya, Bu. Nah, itu yang tertinggal satu itu yang nampak Pak Bayu. Iya. Kalau secara keseluruhan ini sudah cukup baik dan sudah cukup lengkap, berarti Pak Bayu sudah memasukkan video sumber belajar, sudah menggunakan LKPD sesuai dengan tugas-tugas yang ada pada PPG kita.
Jadi yang tertinggal itu nampak tadi oleh saya yang di penutup. Kemudian kalau memang evaluasinya melalui Google Form, tinggal menambahkan saja bahwa evaluasinya dilakukan melalui Google Form. Tinggal menyelipkan itu saja Pak Bayu untuk revisinya lagi nampak oleh saya. Mungkin bagi Pak Januar ada masukan lain Pak Januar? Atau ada masukan dari Bapak Ibu yang lain? Untuk fakta tadi ada nggak ya? Di bagian atas Fakta. Pak Bayu coba Pak Faktual. Bayu. Faktualnya kayaknya keliru deh. Faktual ada nggak? Faktual. Oh iya, baik Pak Amar. Semangat. Iya. Eh, Terus ke atas. Ke atas. mohon dikoreksi nanti. Bentar. Nah, itu. Faktualnya Harusnya faktualnya tuh ayat-ayat dan hadis. iya, betul. Faktualnya belum nampak di sini. Pak Amar, terima kasih. Ada itu benar nggak Pak? Ini konseptual. Ya, Konseptual. itu langsung konsep. Faktanya belum. Faktualnya ayat-ayat dan hadis ya Pak ya. Kalau nggak salah. Kalau faktualnya membaca Faktual. faktual itu Bawah ada sih faktual Pak di tengah. agak bingung gitu ya. Ya, fakta Pak Bay. Berupa ayat dan hadis. Fakta tentang pergaulan bebas. Nah, gitu. Oh iya, nanti mungkin bisa di sini nih, bisa terkait ciri-ciri pergaulan bebas serta jenis-jenisnya ini, faktual ini, insyaallah. Jadi saya tambahkan, terima kasih Bapak Ibu. Oke, jadi ada berapa itu buat Pak Bayu ya? Iya Pak. Dengan fakta, kemudian termasuk juga Iya, kegiatan prosedur. penutup tadi, ya, sebelum ada penyimpulan, Iya Pak, kurang termasuk juga tadi PTK, Metakognitif. di konseptual ya. Konseptualnya 2 kali. Ini harusnya faktual. Atau kebalik ini posisinya. kesimpulan ya di penutup. Oke, jadi itu barangkali Pak Bayu ya. Kira Ya, baik. sudah ada beberapa hal ya, tidak banyak kira. Ya. Iya Pak, siap. Masukan yang dari teman-teman tadi termasuk dengan Bu Dona itu dilengkapi. Tidak banyak lagi, itu sedikit yang perlu direvisi itu Pak Bayu. Ya, Ya, baik. banyak dah hampir sempurna. Cuma ada satu item tadi ya, faktualnya Iya, belum. Apik punya Pak Bayu. Oke, terima kasih Pak Bayu. Pak Januar, Bu Dona, dan teman-teman. Sama-sama. Dari sinyal, mohon maaf, wifi-nya terputus di rumah. Jadi ini saya kan kalau di kampung Lampung Timur kan agak susah sinyal ya Pak Pak. Bayu. Wifi dulu gitu. Ya Pak Bayu. Ya, Tapi tolong revisi-revisinya cepat masukkan ya, baik yang tugas 1, 2, 3 dan semuanya, biar nilainya bisa kami entry-kan. satu lagi Bu, saya tanya terkait, nah itu tadi yang Ibu sampaikan, itu kalau belum hijau bisa dinilai ya Bu ya? Berarti harus kita perbaiki dulu semuanya, tugas 1 sampai tugas 10 gitu ya Bu ya? Setelah ada... Kalau di kolom Pak Bayu hijau atau tidak nggak tahu, tapi kalau di kolom guru pamongnya, hijau dulu, berarti Bapak Bayu sudah masukkan revisi, baru saya bisa masukkan nilai. Satu yang udah hijau yang saya revisi, nanti sisanya berarti harus dihijaukan semua dulu ya Bu ya? Ada di situ memang ada kolomnya untuk revisi detailnya gitu, untuk diupload ulang. Iya, berarti Pak Bayu kirim upload ulang. Kalau tugas 1, tugas 2, semua teman yang sudah memasukkan, berarti di kolom saya sudah hijau, berarti mereka udah masukkan revisi, saya udah entry-kan nilainya. Jadi takutnya nanti tercecer-cecer nilai Bapak Ibu gitu. Karena jadwal kita kan diatur oleh sistem. Kita takutnya nanti terkunci, nggak bisa nilai Bapak Ibu dimasukkan, itu aja. Lembur Pak. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu,
tadi saya baru nilai tugas 9. Mohon maaf, tadi saya agak lupa dengan instruksi dari tugas 9 itu. Akhirnya nilai Bapak Ibu itu ya mungkin ada yang saya tambah. Cuma komennya di situ berbeda Bapak Ibu. Jadi kayak Pak Amar tadi itu katanya ngulang ya. Sekira tidak ya. Pak dicek lagi. Amat nggak usah ngulang, Pak. Saya akan semuanya itu. Jadi maksud saya itu saya kira praktek pembelajaran ternyata tidak. Itu media ya, untuk media yang Iya, itu 9. sumber belajar kok. Ya, sumber belajar. Jadi tidak masalah Pak Amar, tidak usah diulang. Dan saya kira itu keliru saya memahami tadi. Saya baca-baca lagi ternyata media. Baik, cukup itu Pak Bayu, ditutup Lanjut, dulu. Pak, lanjut. Baik, saya tutup dulu. Terima kasih Bapak Ibu. Bang Esa udah belum? Belum. Oh, Nganter ya aku. Rena Fitri Ramadan. ya. Oke. Bu Ramadan ya? Iya Ramadan apa Pak. Bu Mei? Ramadan. Ramadana lah. Ya, Bu Bu Mei Ramadan udah. dulu. Senama kita ya, Bu. Ayo Ramadan. semangat Sama, Bu Fitri. donanya sama. Bu Dona. Di bulan Ramadan ini lahirnya nih. Ya. Iya Pak. Ayo Bu, gercep. Udah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Sip. Udah. Sudah Bu. Udah. Langsung ke bawah ya, Bu. Banyak. Tadi kan sudah belajar. Sudah ya. Profesional Naik sekarang ya. atas. Terus Bu, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Ramadana Fitri. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Yang terhormat Bapak Januar selaku pembimbing, dan terhormat kepada Ibu Dona Rahmi SPD selaku guru pamong. Baiklah Bapak Ibu, saya akan mempresentasikan hasil RPP saya. Berjudul ya, materi pokoknya mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Submaterinya jujur dan adil. KI-nya ada KI 1, KI 2, KI 3, sampai KI 4. KD-nya 1.6, meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama. 2.6, menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. 3.6, memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Indikator capaian kompetensinya 1.61, membiasakan perilaku jujur dan adil sebagai ajaran pokok agama. 1.6.2, menunjukkan perilaku jujur dan adil dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. 2.61, melakukan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. 2.62, menunjukkan sikap adil dalam kehidupan sehari-hari. 3.61, menjelaskan pengertian jujur. 3.62, menjelaskan pengertian adil. 3.63, menunjukkan dalil nakli tentang jujur dan adil. Tujuan pembelajaran: setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 16.11 mengubah perilakunya dalam kehidupan sehari-hari.
1.6.22 meningkatkan keyakinan perilaku jujur dan adil adalah perintah agama. 2.621 meningkatkan keyakinan perilaku jujur membuat hidup menjadi tenang. 62.2 meningkatkan keyakinan perilaku adil membuat hidup menjadi tenang. 2.6, 2.3 membiasakan berperilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari, baik sekolah, rumah maupun di masyarakat. 2.623 mengajak teman-teman untuk berperilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari, baik sekolah, rumah maupun di masyarakat. 3.61.1 menyimpulkan pengertian jujur. 36.2.2 menyimpulkan pengertian jujur dan adil. 3.631 menunjukkan dalil nakli tentang jujur dan adil. Materi pembelajaran, di sini ada faktual. Faktual ini menyatakan dalam surat Al-Maidah ayat 8. Tapi maaf ya Bapak Ibu semuanya, di sini saya salah upload Pak. Di sini. Jadi terbalik-terbalik ininya ayatnya. Sama Bu, punya aku juga. Kalau ditempel ya acak-acak. Ya faktual. Terus di sini ada konseptual, prosedural, metakognitif. Pendekatan atau model metode, pendekatan saintifik, model problem based learning atau PBL, metode ceramah, tanya jawab, diskusi, indeks Karmaj. Media atau alat sumber pembelajaran, media PowerPoint tentang jujur dan adil, akses internet, video pembelajaran tentang jujur dan adil, alat tulis, laptop, proyektor, papan tulis dan sumber pembelajaran, buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti, buku guru kelas 8, buku pendidikan agama Islam, buku siswa kelas 8, Al-Quran, bahan ajar hasil penelitian. Kegiatan pembelajaran, pertemuan pertama, kegiatan pendahuluan atau PPK. Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam dan berdoa bersama dengan penuh hikmat. Yang kedua, guru bersama peserta didik membaca Al-Quran surat-surat pendek. Yang ketiga, guru bersama peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, guru memeriksa kesiapan peserta didik dengan mengisi daftar hadir serta memeriksa kerapian siswa, posisi duduk dengan kesesuaian dengan kegiatan pembelajaran, dan menyampaikan aturan sepanjang pembelajaran. 5. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan dengan pelajaran yang telah lalu. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pentingnya kompetensi yang akan dicapai. Guru menyampaikan garis besar kegiatan pembelajaran. Guru bersama siswa mengajukan pertanyaan secara komunikatif berkaitan dengan tema jujur dan adil. Kegiatan inti, literasi, peserta didik mengamati video atau slide yang menampilkan materi perilaku jujur dan adil. Peserta didik mengamati tayangan yang ditampilkan guru di depan kelas. Critical teaching. Melalui motivasi dari guru, peserta didik mengajukan pertanyaan tentang materi yang disajikan oleh guru.
Guru memberikan kesempatan peserta didik untuk memberikan tanggapan materi yang disajikan oleh guru. Yang kedua, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk memberikan tanggapan atau memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan perilaku jujur dan adil. Yang ketiga, peserta didik menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan perilaku jujur dan adil. Yang keempat, guru memberikan konfirmasi atas pertanyaan atau tanggapan peserta didik. Kolaborasi, yaitu peserta didik diajak bermain dengan metode Indekarmat, yaitu yang pertama, guru menyiapkan kartu soal dan kartu jawaban. Yang kedua, guru mengocok kartu soal dan kartu jawaban. Yang ketiga, guru membagikan kartu soal dan kartu jawaban kepada siswa. Setelah itu, siswa disuruh mencari pasangan, jawaban, atau soal yang didapat. Kemudian salah satu kelompok memberikan pertanyaan yang ada di siswa. Kemudian kelompok yang lain menjawab. Komunikasi, peserta didik menyampaikan hasil identifikasi kegiatan di depan kelas. Yang kedua, melalui bantuan teman lainnya dan guru, peserta didik mengkomunikasikan tentang pengertian perilaku jujur dan adil. Kreatif, memberikan tanggapan, sanggahan, dan paparan dari hasil diskusi tentang jujur dan adil. Kegiatan penutup, guru dan peserta didik menarik sebuah kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan tentang perilaku jujur dan adil. Peserta didik bertanya tentang hal yang belum dipahami atau guru menyampaikan beberapa pertanyaan pemicu kepada siswa berkaitan dengan yang akan selesai dipelajari. Guru melaksanakan penilaian atau evaluasi dari hasil belajar. Guru melakukan refleksi dengan mengajukan pertanyaan atau tanggapan peserta didik dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan untuk diperbaiki langkah selanjutnya. Guru memberikan kegiatan tindak lanjut dengan memberikan tugas baik pada peserta didik. Guru menyampaikan pembelajaran berikutnya. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan membaca hamdalah atau bersyukur. Tes kompetensi awal ini yaitu penilaian peserta didik, ada tes pertanyaan lisan dan lembar penilaian, kisi-kisi. Spiritual, teknik penilaian, bentuk instrumennya, instrumen lembaran observasi. Yang ketiga, sikap sosial. Penilaian sikap sosial. Yang keempat, pengetahuan. Di sini pengetahuan ada tes tulisan, pilihan ganda, dan lembar penilaian. Yang kelima, tes keterampilan. Penilaian keterampilan ini ada praktek, lembar penilaian praktek. Di sini ada lampiran dari tes potensi awal tadi, Pak. Sampai dengan lampiran kedua sampai lampiran keempat tadi. Demikianlah presentasi saya kepada Bapak Januar dan Ibu Dona Rahma agar memberikan masukan dan bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Ibu Ramadona. Ya, Bu. Tadi dalam metode pembelajaran Ibu bilang kan ada pakai kartu. Indekarmat, iya. Ya, ada Iya, diskusi.
Jadi kapan Heeh. diskusinya? Nggak nampak. Kapan diskusinya? Di langkah-langkah pembelajaran nggak ada nampak diskusi. Iya, iya. Kalau nggak hilangkan diskusinya. Kalau memang nggak dipakai. Oh iya, Bu. Nah, iya. Itu kan karena di metode ini kan ada diskusi, ada Ya. ada kartu. Oh iya, Bu. Tapi dalam langkah-langkah pembelajaran nggak ada siswa diskusi. Oh iya, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua juga pemakaian LKPD kapan? Nggak ada pemakaian LKPD, Ibu, kan? Oh, saya cuman mengituin apa, Pak, Bu? Cuman evaluasi di akhir aja saya tadi, Bu. Nah, maksud saya seharusnya kan LKPD yang Ibu buat dimanfaatkan dalam proses belajar. Oh, Nah, ini nggak ada pemakaian LKPD, Ibu. Jadi nggak bermanfaat LKPD, Ibu, jadinya. oh iya, Bu. Nah, ya, video sumber belajar Ibu juga kapan ditayangkan? Misalnya di awal pembelajaran, siswa melihat video sumber belajar yang Ibu buat itu, di tugas berapa kita video sumber belajar itu. Dipakai itu semua, Bu. Dalam proses pembelajaran, video sumber belajar Ibu dipakai, LKPD Ibu dipakai. Dimasukkan itu dalam langkah-langkah pembelajaran. Misalnya video sumber belajar itu mau dipakai di awal kegiatan inti, boleh. Sebelum siswa main kartu, sebelum siswa diskusi, lihat video dulu misalnya untuk menambah wawasan siswa atau membuka cakrawala siswa tentang materi yang akan dipakai, yang akan disampaikan. Oh iya, Bu. Nah, jadi kalau PTK Ibu apa judulnya? Penggunaan metode Indakarmat terhadap hasil belajar pendidikan agama Islam siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Krui Lampung, Bu. Berarti peningkatan hasil belajar dengan metode Indecart itu. Iya. Peningkatan hasil belajar hasilnya kalimatnya kan, Bu. Berarti hilangkan aja diskusi di metode Ibu. Berarti Ibu enggak pakai diskusi. Jadi gimana, Bu? Enggak pakai diskusi, Bu? Kan Ibu di atas buat metodenya kan ada ceramah, ada tanya jawab, ada pemakaian kartu. Iya. Ada diskusi. Oh, Berarti iya, diskusi enggak Ibu pakai, ya dihapus aja. Oh iya, Bu, ya. Kalau Iya, memang Bu, enggak dipakai. Berarti Indekartnya yang lebih fokus Ibu kan itu aja dimasukkan. Oh. Iya, Bu. Kemudian ditambahkan nanti di langkah-langkah pembelajaran Ibu, pemanfaatan Ibu selipkanlah kapan Ibu tapi memang Ibu laksanakan dalam proses pembelajaran Ibu, kapan Ibu menayangkan video sumber belajar Ibu, kemudian kapan pemanfaatan LKPD Ibu. Bisa jadi dalam kegiatan penutup, waktu evaluasi, atau Ibu cocokkanlah dengan LKPD Ibu, kapan bisa LKPD itu dimanfaatkan dalam pembelajaran Ibu. Oh iya, Bu, ya. Kemudian dalam kegiatan penutup, menyimpulkan, udah itu tadi masuk, Bu. Seperti yang disampaikan Bapak tadi, bahwa kegiatan awal di kegiatan penutup pembelajaran itu adalah guru dan siswa menarik kesimpulan tentang materi pembelajaran yang berlangsung pada hari itu. Udah ya? Udah, Bu. Udah. Nah, berarti udah itu. Kita kembalikan dulu kepada Pak Januar. Mungkin Pak Januar ada pula yang mau beliau sampaikan. Baik, Bu Dona, terima kasih. Terima kasih. Gini, sekira sesuai yang Bu Dona sampaikan tadi, ini Bu, siapa yang tampil tadi? Bu Ramadona. Madonna ya, kita Madonna. Ya, terkait dengan media dan juga termasuk dengan video itu dimasukkan ya, seperti tadi. Kemudian juga terkait dengan PTK-nya, ya sesuaikan. Bu Dona, saya mohon maaf nih. Ya. Mau ambil absen dulu. Jadi saya ya boleh Pak. Lanjut aja Bu Dona ya. Boleh Pak. Oke, terima kasih Bu Dona ya. Iya Pak. Jadi Bapak Ibu yang lain, ada mungkin nggak yang nampak yang mau kita tambahkan untuk Bu Ramadona? Selain metode pembelajaran beliau, selain video dan LKPD, ada lagi yang perlu kita tambahkan Bapak Ibu? Kalau ada kita sampaikan kepada beliau untuk revisinya. Hasil penelitian Ibu. Hasil
Yang di bawah. Itu kan belum muncul tadi itu. Kan di bahan ajar itu ya. Oh, di bahan ajar, ya. Itu kan ada penelitian biasa. Coba naik, Bu. Naik apa turun ini? Turun. Bu Ramadan. Oh iya, ini salah ini, Pak. Nah, ini hasil penelitian. Itu belum dimuncul. Iya, Oh, ini, Pak. Salah ini, Pak. Iya. Itu disarankan kan ada. Ada, jadi googling Disarankan dulu. ada. Nanti nyari jurnal gitu. Ya, dimasukkan di sana, Bu. Oh iya, Bu. Untuk lebih dilengkapi nanti. Saya, Pak. Bu, makasih. Oke, cukup. Udah nampak kan yang mau direvisi, Bu? Jangan lupa ditulis. Iya. Nah, kita tunggu revisinya. Berarti kita anggap selesai, Bu Ramadona ya. Ya. Nah, sama Iya, siapa Bu. Makasih banyak. perguruan itu, Bu, Papa. Ya. Lanjut, Pak. Dengan siapa kita lagi, Pak Amar? Siapa nih? Saya Monggo. mungkin Pak. Ya. Ya, siap. Pak Habibie. Siapa itu? Iya. Bu Ramadona live dari di close itunya, share-nya. Dari kemarin. Sabar. Teni wae loh. Nah, sip. Sabar ya, Say. Silakan Pak Habibie. Langsung. Jangan lupa dibuka dulu filenya, dokumennya, kemudian baru klik share screen. Biar enak. Kartini baru muncul dirimu. Bentar Pak ya. Siap. Proses. Adi. Bentar Pak. Share screen. Ya, sudah kelihatan Bapak Ibu? OTW baru, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Saya Habibie Pardi Saputra dari SMP Pondok Pesantren Zulhijjah, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Untuk memaparkan RPP dengan materi pokok, dengan ilmu pengetahuan, semua menjadi lebih mudah. Dengan kompetensi dasar, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Kemudian menghayati perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait. Kemudian memahami makna Quran Surah Al-Mujadalah
ayat 11 dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait tentang menuntut ilmu. Membaca Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 dengan tartil. Menunjukkan hafalan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Quran surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait dengan lancar. Menyajikan keterkaitan semangat menuntut ilmu dengan pesan Quran surah Al-Mujadalah dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Indikator capaian kompetensi. Yang pertama, peserta didik terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu. Peserta didik terbiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai implementasi pemahaman Quran surah Al-Mujadalah 11 dan Quran surah Ar-Rahman 33 serta hadis terkait tentang menuntut ilmu. Peserta didik mampu bertindak sebagai seorang yang menuntut ilmu dengan baik dan benar dalam kesehariannya. Peserta didik menunjukkan sikap menuntut ilmu dengan benar sesuai dengan Quran surah pesan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surah Rahman ayat 33 serta hadis terkait tentang menuntut ilmu dengan baik dalam keseharian. Peserta didik mampu mengartikan secara mufradat Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Kemudian peserta mampu mengartikan secara keseluruhan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Peserta didik mampu menemukan bacaan hukum mat dalam Quran surah Ar-Rahman dan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Peserta didik mampu menemukan pesan-pesan yang terkandung dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Quran surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait tentang menuntut ilmu. Peserta didik mampu menyimpulkan isi kandungan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Quran surah Ar-Rahman 33 serta hadis terkait tentang menuntut ilmu. Tujuan pembelajaran melalui pengamatan terhadap tayangan video singkat tentang keutamaan membaca Al-Quran. Peserta didik terbiasa membaca dan melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan benar dalam keseharian. Setelah diskusi menggunakan model PBL dengan pendekatan PPLCK, peserta didik senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Allah sebagai implementasi pemahaman Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Quran surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait. Setelah diskusi menggunakan model PBL dengan menggunakan pendekatan, peserta didik mampu bertindak sebagai seorang yang menuntut ilmu dengan benar dalam keseharian. Mohon maaf Bu Donaya, ini lagi hujan gak apa-apa, nanti kalau terputus Bu ya. Lagi itu. Kemudian setelah mengamati video PowerPoint serta diskusi menggunakan model PBL, peserta didik mampu mengartikan secara mufradat Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33. Setelah mengamati video dan diskusi menggunakan PowerPoint, mampu mengartikan secara keseluruhan. Setelah mengamati PowerPoint serta berdiskusi dengan model PBL, peserta didik dapat menemukan pesan-pesan yang terdapat dalam Quran surah Al-Mujadalah dan Quran surah Ar-Rahman terkait tentang menuntut ilmu dengan benar. Setelah mengamati PowerPoint dan video teks dan berdiskusi dengan model, mampu menyimpulkan isi kandungan Quran. Kemudian materi pembelajaran. Waktu
konseptual, Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu. Allah Subhanahu wa taala disebut dengan Al-Alim, artinya Maha mengetahui atau Maha berilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas tanpa batas. Ada yang diberikan kepada kita yang sudah tertulis dan ada yang tidak tertulis. Yang tertulis adalah Kitabullah, Al-Quran. Yang tidak tertulis adalah alam semesta serta isinya yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Kemudian konseptual, Al-Quran dapat dipelajari dengan cara membiasakan membaca tafsir, mempelajari artinya dan memahami kandungannya. Kemudian metakognitif, perilaku orang yang cinta ilmu pengetahuan, sikap yang perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan pengamalan Quran Surah Rahman dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi. Meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Oleh karena itu manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Rendah hati atas kesuksesan yang diraih dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Kemudian sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan pengamalan surah Mujadalah ayat 11 dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Bersifat sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendekatan atau model metode pendekatan pembelajaran itu secara saintifik. Model pembelajaran yang digunakan adalah model PBL. Metode tanya jawab, diskusi, ceramah, demonstrasi. Alat-alat media PowerPoint, materi Al-Quran, video motivasi, alat, HP, laptop, proyektor, alat tulis, papan tulis. Sumber pembelajaran, buku PAI, guru, kelas 7, buku PAI, buku siswa, kelas 7, Al-Quran terjemah, video materi pembelajaran, LKPD. Kemudian kegiatan pembelajaran, PPK, kegiatan pendahuluan, orientasi, kemudian guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam, menanyakan kondisi, kemudian siswa dan guru mengucapkan syukur kepada Allah dan mendoakan kebaikan untuk siswa dan guru dan kelancaran pembelajaran. Guru mengatur atau memeriksa kerapian dan kebersihan siswa dan kelas dan mengatur tata kelas sesuai pembelajaran yang akan dilakukan. Siswa berdoa dan bertadarus sebelum memulai pembelajaran di bawah bimbingan guru. Guru memeriksa kehadiran peserta didik. Kemudian persepsi, guru memotivasi siswa untuk menuntut ilmu. Guru dan siswa melakukan tanya jawab secara kumulatif terkait materi yang akan dipelajari untuk mengetahui pemahaman awal siswa. Kemudian literasi, orientasi masalah. Siswa dalam kelompoknya mencermati saintifik masalah kontekstual yang diberikan guru terkait menuntut ilmu melalui tayangan video dan PowerPoint. Siswa memperhatikan lafaz Quran Surah Al-Mujadalah 11 dan Quran Surah Rahman ayat 33 serta hadis terkait tentang menuntut ilmu dengan baik dalam keseharian. Siswa dan dalam kelompok mengamati ayat demi ayat untuk mendeteksi hukum bacaan yang terdapat pada ayat. Kemudian siswa menyimak video bahan ajar yang ditayangkan. Siswa memperhatikan guru menyampaikan pembagian tugas masing-masing anggota kelompok terkait analisa masalah yang akan dikerjakan atau dibahas dalam kelompok. Kemudian critical thinking, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Siswa saling berinteraksi dan melakukan tanya jawab dengan anggota kelompok terkait masalah yang akan dipecahkan.
Guru memberikan LKPD interaktif kepada siswa untuk menuliskan hasil laporan. Siswa dalam kelompoknya dengan pengawasan dan bimbingan guru berbagi tugas mendiskusikan jawaban pertanyaan terkait, saling mendengarkan bacaan anggota kelompok dan menelaah Quran Surah Mujadalah dan Quran Surah Rahman ayat 33 tentang menuntut ilmu yang benar berdasarkan hukum tajwid secara bersama. Pemecahan masalah tentang arti Quran Surah Al-Mudayah 11 dan Ar-Rahman 33 tentang optimus sesuai dengan tugas yang diterima kelompok. Menganalisis buku bacaan yang terdapat pada Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, Quran Surah Rahman ayat 33, menemukan pesan-pesan yang terkandung dalam Quran Surah Al-Mudayah 11, Ar-Rahman 33 tentang penuntut ilmu. Menyimpulkan di kandungan Al-Mudayah tentang Surah Ar-Rahman ayat 33. Kemudian kolaborasi mengumpulkan data, penyelidikan mandiri dan kelompok, siswa dengan bimbingan guru melakukan investigasi terkait dengan masalah, dan arti Quran Surah Al-Mujadalah, Quran Ar-Rahman tentang ilmu, hukum tajwid yang terdapat pada Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, Ar-Rahman 33 tentang ilmu. Kemudian isi kandungan Quran Surah Al-Mujadalah 55 tentang menuntut ilmu. Kemudian siswa dan kelompoknya melakukan telaah dengan cara saling mendengarkan kelompoknya terkait pelafalan makhraj yang benar. Siswa dan kelompoknya mengidentifikasi arti Quran Surah Al-Mujadalah dan Ar-Rahman 33 tentang ilmu. Siswa melakukan tilawah penyelidikan terkait hukum tajwid. Siswa bersama pada kelompok mengkaji berbagai literatur dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan membuktikan pemikiran kebenaran hasil diskusi kelompok yang dituliskan pada LKPD interaktif dengan teori yang ada. Siswa dalam kelompoknya membuat laporan dari materi optimis. Guru mengamati perilaku siswa masing-masing kelompok dalam diskusi tentang berpedoman pada instrumen penilaian. Application mengembangkan dan menjadikan hasil karya setiap kelompok secara bergantian dengan bimbingan guru menyampaikan atau menyajikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi atau menyanggah. Kemudian kelompok penyaji menjawab pertanyaan atau sanggahan. Siswa di bawah bimbingan guru diberikan kesempatan saling bertanya. Kemudian siswa memberikan pertanyaan kelompok lain dan jawaban pada LKPD. Dan kreatif, menganalisis, dan manipulasi proses pengajaran. Salah siswa sudah bersama-sama dengan guru melakukan siswa dengan bimbingan guru buat kesimpulan akhir yang secara akan kemudian penutup siswa diberi kesempatan untuk melakukan pelajaran dengan menanyakan apa kekurangan dan perbaikan yang telah dilakukan dalam pelajaran berikutnya. Siswa memperhatikan guru yang melakukan. Siswa memperhatikan guru yang memberikan umpan balik terhadap laporan yang telah dibuat dalam kelompok masing-masing. Siswa memperhatikan guru dengan bersama yang memberikan referensi kegiatan pembelajaran dengan menyampaikan harapan yang harus dilakukan di pembelajaran berikutnya. Kemudian siswa mengerjakan proses. Kemudian spiritual, observasi diri kriminal, dan barang penilaian sikap sosial, observasi dan pertemuan, pengetahuan, teori, alfabet, dan keterangan pekerjaan informasi yang saya spiritual yakini bahwa semua itu terdapat Allah hampir Allah yakini bahwa keseluruhan kesenangan
dan sikap sosial, juga mengajak berpikir, segera memberikan bantuan pemahaman ketika dimintai tolong temannya tentang Tuhan, tidak pelit ketika temannya berkebutuhan, tidak menyebabkan diri tidak mendapatkan pergaulan dengan lain. Yang mendapat kurang aman, mengartikan surah Al-Baqarah, kemudian mengartikan dalam baik dengan dan dapat membaca surah Rahman, membaca surah Al-Baqarah. Yang mungkin demikian. Udah Pak Bibi? Pak Habibie, bisa didengar Pak Habibie? Ya, bisa. Yang terakhir suara Pak Habibie agak terputus-putus tadi. Mungkin gangguan sinyal. Yang pertama Pak Habibie, Ya, Bu, seperti lagi teman-teman. jelas, Bu. Iya. Di awal tadi jelas, kemudian belakangan agak kurang jelas, tapi udah terakhir ini. Mudah-mudahan bisa didengar suara saya Bapak Ibu. Ya, Seperti teman-teman yang lain, Bapak Habibie juga belum menampilkan pemanfaatan video sumber belajar, juga belum menampilkan pemakaian LKPD di langkah-langkah pembelajaran Bapak. Jadi tolong dipakai ya Pak, video sumber belajar Bapak, kemudian LKPD Bapak dalam proses pembelajaran. Jadi tercantum dia di RPP dan memang dimanfaatkan dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, dalam metode pembelajaran Bapak memakai katanya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Tapi dalam langkah-langkah pembelajaran yang demonstrasi belum terlihat. Kapan digunakan yang demonstrasinya? Kemudian yang ketiga, dipenuhi. dihapus saja, Bu. Ya. Demonstrasinya, Bu, ya. Dihapus saja, Bu, ya. Ya, yang demonstrasi tidak nampak terpakai gitu. Belum ada terpakai. Kalau memang Bapak mau memakai metode demonstrasi, kapan? Dan inti harusnya. Kemudian post-test Bapak, kalau memang post-testnya tidak memakai aplikasi, berarti dilampirkan soalnya ya Pak? Untuk evaluasi. Kemudian di kegiatan penutup yang di awal sekali itu adalah guru dan siswa menarik kesimpulan atau menyimpulkan pembelajaran yang berlangsung pada hari itu. Nah, itu yang tertinggal nampak oleh saya dari FPP Bapak ini. Mungkin ada masukan dari Bapak Amar dan Bapak Ibu yang lain, silahkan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Ya, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ada masukan untuk Pak Habibie? Ya, Bu. Kalau dari saya itu Bapak yang pemakaian video, pemakaian LKPD, kemudian metode Bapak tertinggal satu demonstrasi. Kalau memang Bapak mau pakai demonstrasi, berarti kapan dipakai?
Kalau Bapak memang tidak mau pakai demonstrasi, berarti Bapak hapus aja di atas. Demonstrasi tidak jadi dipakai gitu kan, dihilangkan saja. Mm-mm. Ya. Saya kembalikan dulu kepada Bapak Amar. Bapak Amar, nanti malam kita review. Teman-teman mintanya gitu, Ibu. Jam berapa? Jam berapa, Pak? Jam 8 aja ya. Tapi selesai ya. Yang belum siap-siap. Gimana teman-teman? Iya, biar cepat Oke kan? Biar cepat selesai semua. Siapa? Nanti malam saya Kalau Bapak Ibu memang mau jam 8 juga boleh. Kan pada Pak Januar ya, Pak. iya. Januar tadi Baiklah Bapak dan Ibu, berarti kita udah selesai hari ini berapa orang ini? 3, 4 ya. Berarti kita sambung nanti malam, mudah-mudahan kita semua bisa hadir dan sinyalnya bagus. Kalau bisa kita selesai tampil nanti malam semua, tinggal besok kita tinggal merevisi dan melengkapi nilai-nilai Bapak Ibu semua. Karena hari udah menjelang maghrib, sebentar lagi azan maghrib berkumandang, kita kembalikan kepada Bapak Ketua, Bapak Amar. Silakan Pak Amar. Baik. Terima kasih Bu Dona dan teman-teman semuanya. Insya Allah nanti kita jam 8 malam ya. Kita lanjutkan bagi teman-teman yang belum ya. Sehingga bisa diusahakan kita selesai ya. Jadi yang belum nanti siap-siap aja. Mudah-mudahan nanti malam semuanya lancar, bisa gabung semuanya. Mungkin itu aja. Iya Pak. Alhamdulillah sudah mendekati maghrib juga, dan mari kita tutup meet kita pada sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam Bu Dona. Terima kasih Bu Dona. Sama Bapak Ibu. Ada yang live, ada yang mau nanya? Cukup ya? Nanti malam kita jam 8 ya. Oke. Ya. Aku daftar. Nomor 2 ya Pak. Ya, boleh. Ambil nomor dulu. Tinggal di-upload. Ya, oke. Saya close semuanya.